Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyam Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah. Adapun tema tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah penanaman akidah pada anak. Para pemirsa rahimakumullah. Usia anak adalah saat terpenting untuk penanaman pondasi akidah, karena saat itu fitrah anak masih bersih. Ibarat memah di atas kayu, begitulah saat mengajarkan ilmu di usia belia. Inilah tanggung jawab ayah dan ibu serta para guru agar anak tumbuh di atas fitrah yang benar dan lurus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Para pemirsa rahimakumullah, akidah merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para nabi dan rasul pun telah menyeru kepada anak pada akidah yang benar dan lurus dengan menanamkan pemahaman akidah sejak masih kanak-kanak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah wasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi akidah Islam adalah perkara yang wajib diajarkan terlebih dahulu. Banyak faedah yang akan dirasakan ketika anak kita memiliki akidah sahihah. Ia akan terbiasa tawadhu dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat mengalami kesulitan. Ia akan menyadarkan dirinya dan sadar bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hidup dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mampu menerima segala kejadian yang menimpanya, yang menyenangkan maupun sebaliknya, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya muliakan, Ubaidah bin Samit berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan lezatnya iman hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tidak akan engkau dapatkan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu menjawab, wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal
tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadir rahimakumullah. Dengan landasan akidah yang kokoh di atas Al-Quran dan hadis yang memang menjadi panutan kita semua, insya Allah anak akan terjaga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek pengukuhan akidah perlu terus-menerus dibiasakan agar anak merasakan manfaatnya dengan menjauhkan kisah-kisah atau cerita yang menodai kesahihan akidah tersebut, termasuk film atau game yang menyimpang, seperti halnya dalam tayangan-tayangan tersebut terdapat permohonan kepada dewa-dewa, peri, atau sosok lain yang dianggap memiliki kekuatan layaknya Tuhan. Tak kalah pentingnya menjauhkan anak dari pengaruh teman buruk agar fitrah anak tak tercemar. Maka tak sepantasnya para orang tua atau pendidik menakut-nakuti anak dengan hal-hal tahayul dan perkara lain yang dilarang oleh syariat agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Ketika akidah telah tertancap kuat di sanubari anak, yang akan menjadi sosok orang beriman yang berkepribadian kuat, baik sikap dan perbuatannya, karena selalu merasa dalam penguasaan Allah SWT, serta meminimalisir anak melakukan perbuatan buruk seperti berkata kotor, menipu dan lainnya. Orang tua akan memperoleh manfaat besar dengan keberadaan anak yang soleh serta solihah. Namun orang tua yang melalaikan pendidikan untuk buah hatinya, ia akan menuai kesengsaraan kelak di hari kiamat. Hadir rahimakumullah. Ibnu Qayyim berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu ia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang melantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau melantarkan aku ketika kecil, maka aku pun melantarkan engkau ketika aku sudah tua dan engkau renta." Maka waktu itu mari kita sadari sebagai orang tua, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya tentang akidah anak-anak kita, yang semuanya itu akan berpengaruh kepada kita nanti di hari kiamat. Demikian tausiah singkat ini, semoga manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.